Top FM. More music variety. Top. This is the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sih rasanya untuk malam hari ini ketemu lagi dengan Bayu Ahmad di spesial program radio podcast di Top FM 951. Yang mana untuk temannya seperti biasa untuk malam hari ini 1 jam ke depan insyaallah di malam hari ini. Ya, untuk malam hari ini kita juga sudah nanti ada kedatangan tamu spesial kita. Masih dari teman-teman Universitas Peradaban Bumiayu yang kebetulan untuk malam hari ini temanya adalah motivasi dan inovasi bisnis di era new normal. Ya, dimana untuk temannya memang ada beberapa daerah yang memang saat ini sudah melakukan new normal, yaitu ini nanti di daerah-daerah ini temannya sudah diperbolehkan untuk beraktivitas seperti biasanya, namun tetap harus patuh terhadap protokol kesehatan. Dan ini salah satu yang nanti bersama narasumber kita dari teman-teman Universitas yang kebetulan untuk malam hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Dekan Fakultas Universitas Peradaban Bumiayu, Bapak Adi Susanto SH SPDMM, yang kebetulan untuk malam hari ini beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita untuk malam hari ini dengan nanti tema kita adalah motivasi dan inovasi bisnis di era new normal. Dan nanti juga untuk temannya mungkin para mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Peradaban Bumiayu. Ini juga nanti kalau ada kesempatan nanti kita akan coba untuk berinteraktif bersama kami, atau mungkin bisa juga di WA kami di 0856 0037951, dan juga temannya bisa simak untuk siaran kami untuk malam hari ini di channel YouTube Radio Singosari Top FM, yang mana untuk temannya juga bisa mengaksesnya di Top FM 9 atau di Facebook Top FM 951 Bumiayu, atau juga di Instagram Universitas Peradaban Bumiayu. Ini juga temannya bisa bergabung bersama kami untuk malam hari ini, karena selain disiarkan secara on air, live streaming, video streaming juga untuk malam hari ini kita coba lakukan di beberapa channel, diantaranya adalah di Instagram, kemudian juga di YouTube, kemudian juga di jaring Facebook Top FM. Ya, baik teman ya. Untuk malam hari ini langsung saja kita sapa coba untuk narasumber kita yang kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Pak Adi Susanto, Sarjana Hukum SPD MM. Ada Dekan betul ya Pak? Dekan Universitas Peradaban Bumiayu atau gimana Pak? Dekan FEB. FEB ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Oke, mungkin nanti kita sama untuk beliau yang kebetulan juga udah hadir di tengah-tengah kita, yang kebetulan malam hari ini untuk motivasi dan juga inovasi bisnis di era new normal seperti Pak. Temannya kita langsung sapa aja beliau, Pak Adi Susanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Seger banget Pak malam hari ini kelihatan. Alhamdulillah. Ya, kelihatan seger banget Pak Adi untuk malam hari ini. Ya, beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, betul ya Pak? Iya, betul. Ya, Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, udah lama Pak di Universitas Peradaban? Alhamdulillah saya sudah 5 tahun ini, Mas 5 Bayu. tahun. Iya. Wow, sudah malang melintang di situ. Alhamdulillah. Berarti sejak tahun 2015. 2015 saya bergabung dengan Universitas Peradaban sampai sekarang, alhamdulillah. Berarti pas ada migrasi dari STIE Stikip. Iya. Betul? Iya, jadi tahun 2014 itu ada merger dari Stikip ke Stikip dan STIE ya, menjadi Universitas Peradaban. Setelah itu 1 tahunnya saya bergabung di Universitas Peradaban. Sebelumnya? Sebelum saya masuk di Universitas Peradaban, saya ngajar di salah satu SMP dan juga SMK di Kabupaten Banyumas. Kebetulan saya asli Banyumas. Asli Banyumas. Tetangga sebelah ya ternyata. Ya. Oke deh, Pak Adi, untuk malam hari ini untuk tema kita adalah motivasi dan inovasi bisnis di era new normal, dan nanti juga untuk mungkin malam hari ini siaran kami Pak.
Iya, jadi mahasiswa banyak juga yang ikut siaran kita ya tentunya di channel YouTube dan Instagram. Kemudian ada juga, saya juga mohon maaf ini bawa channel sendiri jadi mungkin ya untuk meramaikan saja. Betul. Dan nanti semoga nanti apa yang kita perbincangkan itu bisa sedikit bermanfaat untuk kita semua. Oke ya. Terima kasih Pak Adi yang tentunya untuk malam hari ini kesediaannya sudah hadir, sudah rawu di Radio Singosari Top FM. Ya, ini mudah-mudahan nanti motivasi-motivasi dan inovasi bisnis di era new normal. Ya, Pak Adi, sebelum kita berbincang di tema utama kita, sebenarnya sekarang ini banyak digaungkan new normal. Dan ini apa sih Pak sebenarnya Pak new normal ini Pak? Sebetulnya seperti ini ya. Kalau kita lihat new normal itu sebetulnya adalah normal tetapi dalam kondisi bangkit dari sebuah wabah ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi artinya bahwa sebetulnya kita tadinya juga normal, tetapi kita lebih normal lagi gitu ya, dengan standar-standar hidup yang lebih baik. Masih seperti itu. Jadi istilah sebetulnya ini hanya untuk mengingatkan kita bersama sebagai masyarakat. Apabila nanti dengar new normal berarti ada konsekuensi di dalam new normal itu. Seperti misalnya, kalau new normal harus jaga jarak nih, dan lain sebagainya. Berarti Itu ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi gitu ya. Iya, betul seperti itu. Ya, dan ini tentu dengan adanya new normal atau pandemi COVID-19 ini, kemudian adanya new normal ini berarti ada hikmah Pak di dalam COVID-19, pandemi COVID-19 ini. Sebetulnya begini, COVID-19 ini sebetulnya kita sebagai umat muslim ya tentunya harus melihat dari segi positifnya ya. Artinya bahwa setiap musibah pasti ada sebuah hikmah di baliknya. Lah, untuk new normal ini sendiri atau wabah ini sendiri itu sebetulnya ada sebuah hal yang sebetulnya menguntungkan untuk kita, di mana COVID-19 ini memaksa kita untuk secepatnya beralih menguasai teknologi. Itu yang menjadi catatan kami, yang saya anggap ini adalah suatu hal yang positif di balik musibah gitu ya. Jadi kita dipaksa dari semua sektor, dari semua bidang itu untuk menguasai teknologi, mau tidak mau gitu ya. Jadi ini ada hikmahnya juga untuk kita semua. Nek wong Jawa akeh untunge ngono ya Mas. Iya, betul. Masih untung gitu. Masih untung. Ya, dan apakah ini juga yang menjadi melatar belakangi pengambilan tema di kesempatan malam hari ini, yaitu motivasi dan inovasi bisnis di new era, Pak? Betul sekali Mas Bayu. Jadi begini, materi yang saya ambil ini sebetulnya kita melihat dari fenomena atau keadaan masyarakat di saat ini ya, di mana di masa ini pandemi COVID-19 ini hampir di seluruh sektor usaha itu terkena imbasnya. Ya, dampak, itu betul. semuanya, dari dunia pendidikan, dari perekonomian, pariwisata, dan juga dari teman-teman entertain, hiburan, itu semuanya ngeluh semua. Betul. Bahkan dari pengusaha-pengusaha travel home industry ya, terutama ini yang UMKM juga banyak yang mengeluh. Artinya bahwa saya pandang penting memberikan sebuah motivasi bersama-sama agar kita bisa segera bangkit ya, perekonomian masyarakat bisa bangkit lagi dan kita bisa normal dan new normal gitu. Iya betul, karena memang untuk pandemi COVID-19 ini berimbas pada semua sektor, dan tentu tidak hanya orang kaya saja, tapi orang dari grassroots juga terdampak. Dan ini tentu menurut Pak Adi sendiri, apakah memang sedemikian luar biasanya kah atau gimana Pak? Oke, kalau kita lihat bahwa pandemi ini atau akibat dari orang kita kenal corona gitu ya. Kalau COVID kan kadang kita juga ada yang nggak tahu juga gitu ya, kita corona saja. Corona ini sebetulnya kan bukan bencana nasional. Ini kan udah tingkatannya adalah internasional. Di mana dikatakan di beberapa media, WHO juga menyatakan bahwa ini adalah sebuah bencana nasional. Artinya bahwa semua sektor itu hampir semuanya itu terkena, dan kemudian
negara-negara mana saja yang kenanya itu dampaknya terlalu hebat karena COVID ini itu tergantung dari mereka menyikapi COVID-19 ini atau corona ini ya, terutama di Indonesia mengapa ini masih banyak sekali peningkatan kasus karena ya memang kesadaran untuk protokol COVID-nya atau coronanya masih kurang dijalankan itu seperti itu, dan ini berdampak kepada semua sektor, terutama semakin banyak yang positif ini akan menghambat perekonomian kita. Makanya saya prihatin gitu. Makanya mari bersama-sama kita motivasi untuk kita lebih lebih baik ke era new normal ini supaya semuanya bisa segera pulih. Dan Indonesia sendiri seperti apa Pak untuk ekonomi di masa pandemik ini? Di Indonesia itu sebetulnya perekonomiannya masih bisa, menurut saya ya saya amati masih bisa untuk kita selamatkan, dalam arti kita tidak memang betul-betul di bawah titik nadir, tidak seperti itu. Ini hanya bagaimana kita berupaya untuk menghentikan penyebaran wabah ini gitu ya. Karena kalau kita lihat Bumiayu saja, kita lihat secara lokal saja, Bumiayu saja sektor perekonomiannya masih cukup bergairah gitu ya. Jadi pedagang bersemangat dan lain sebagainya, walaupun mereka beberapa kali saya berbincang-bincang dengan mereka bahwa mereka mengalami banyak kerugian ya, karena memang sekarang ada beberapa wilayah yang di lockdown, dalam arti di portal gitu ya, pedagang-pedagang tidak boleh masuk dan lain sebagainya, tentunya itu berimbas. Lah ini yang perlu kami berikan motivasi ya dan inovasi supaya mereka tetap semangat untuk beraktivitas, untuk berdagang, tetapi dengan inovasi baru gitu ya. Inovasi baru ini yang nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut di beberapa sektor, bukan hanya di ekonomi saja ya, tentunya ada di pariwisata, di kesehatan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Wah, luar biasa ya untuk Toman untuk malam hari ini ya, karena ini ada pakar ekonominya juga, mumpung untuk Toman ya. Ya Pak Adi ini pakar ekonomi di Universitas Peradaban yang tentunya sekarang juga mengampu di. Kalau sekarang saya mengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis ya, tentunya saya di manajemen dan akuntansi juga. Karena basic saya juga ada sarjana hukum juga, sarjana pendidikan. Komplit Pak ini Pak. Ya, saya hanya melihat untuk memanfaatkan peluang saja di masa-masa seperti ini. Jadi memang seperti Mas Bayu inilah, Mas Bayu yang multi talenta itu memang dicari di mana-mana gitu. Dan pasar butuh itu sekarang gitu. Iya. Ya berarti dan untuk di masa-masa new normal ini betul-betul talenta-talenta yang multi talent gitu ya. Betul sekali. Oke. Ya dan Toman ya, untuk malam hari ini perbincangan kita juga semakin menarik untuk teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana. Ya masih akan kita lanjutkan untuk perjalanan kita di malam hari ini di podcast Radio Singosari Top FM. Jangan lupa ya bisa dipromosikan Pak channel YouTube jenengan Pak. Oke, untuk pemirsa Top FM dimanapun Anda berada, terima kasih sekali Mas Bayu yang mau menyaksikan lewat YouTube, bisa juga lihat di channel Cengat TV gitu ya. Dan ini ada pertanyaan ini, mahasiswa pada tanya teman-teman, loh Pak Adi itu kok channelnya Cengat TV apa? Sebenarnya Cengat TV itu adalah community entertainment ngapak. Jadi dulu kita mewadahi teman-teman penggiat film pendek dulu, sampai Purbalingga, Cilacap dan lain sebagainya, bergabung di situ dan saya buat channel itu. Sudah berapa subscribe Pak? Ini kurang lebih 6.000. Baru 6.000. Sudah gajian nih kayaknya. Ya, kemudian juga untuk yang di Instagram Peradaban Bumiayu, Universitas Peradaban Bumiayu juga bisa diakses ya Pak. Di mana Pak ini? Kalau di promosi Instagramnya adalah di promosi Universitas Peradaban, kemudian ada juga di peradabannya sendiri itu ya. Ya kita bisa lihat di promosi Universitas Peradaban atau PPMB 2000 sekarang ini. Oke, dan juga untuk Toman ini bisa disaksikan secara live video streaming di channel YouTube Top FM 951 Bumiayu atau di Facebook Top FM 951 Bumiayu. Dan jangan lupa barangkali yang mau mampir juga di channel saya. Saya juga punya channel, Wah. Makanya tadi saya katakan Mas Bayu ini multi talenta ya. Jadi sekarang betul ini saya tambah sedikit ya. Jadi memang di dunia entertainment kita harus multi talenta. Harus bisa melihat
melihat peluang juga. Radio kalau kita tidak berinovasi, inovasi itu artinya melakukan sebuah perubahan ya, perubahan ke arah yang lebih baik, entah itu teknologi, pelayanan ataupun dari yang lainnya gitu ya. Betul sekali yang sudah dilakukan oleh Mas Bayu bahwa harus memiliki channel, harus memiliki Instagram, biar anak mania juga mengikuti gitu. Ya bisa temannya klik di DJ Bayu Ahmad, insya Allah ada deh di situ komplit deh. Dan saya masih kontennya belum spesifikasi banget, jadi masih belum tertata gitu. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya baik temannya, sebelum kita lanjutkan untuk bincang-bincang kita malam hari ini, kita sejenak break sebentar. Ada beberapa pariwara yang mau lewat terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.